warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, selamat siang. Jumpa kembali dengan Ibu untuk belajar biologi bersama. Minggu kemarin kita sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini melalui dua tahap, yaitu tahap embrio dan tahap pasca embrio. Nah, pada tahap embrio ini terdiri atas 4 fase, yaitu ada fase morula, fase blastula, fase gastrula, dan diferensiasi serta organogenesis. Sedangkan tahap pasca embrio ini ada yang melalui regenerasi, ada yang melalui metamorfosis. Oke, kita bahas satu persatu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu pada tahap pertama, yaitu tahap embrio. Pada tahap embrio ini dimulai dari fase morula. Pada fase morula ini, yang tentunya sebelum terjadi fase morula ini diawali dari terjadinya sigot, yaitu sigot itu adalah hasil fertilisasi, yaitu pembuahan dari sel telur yang dibuahi oleh sperma. Terjadi sigot dan sigot ini akan mengawali fase embrio, yaitu fase morula. Dari sigot ini akan membelah. Sigot itu satu, yang sifatnya diploid karena terdiri dari atau hasil dari fertilisasi tadi dua sel kelamin, maka terjadi sigot. Sigot ini akan membelah dari satu sel menjadi dua sel. Nah, dua sel ini nanti masing-masing akan membelah sehingga menjadi 4 sel. 4 sel ini masing-masing juga akan mengalami pembelahan sehingga terjadilah 8 sel. Nah, perkembangan pembelahan dari sigot satu sel menjadi 8 sel inilah yang disebut dengan fase morula. Setelah terjadi fase morula, perkembangan selanjutnya adalah fase blastula. Nah, di sini pada fase blastula ini akan terbentuk rongga blastosul, karena kalian tadi lihat bahwa yang 8 tadi bukan diem terus tak 8, tetapi ternyata masing-masing ini akan terus-menerus membelah sehingga menjadi banyak sekali sel. Nah, setelah itu terbentuk rongga blastosul yang terjadi di antara kutub, di antara dua kutub, yaitu kutub fungsional dan kutub vegetatif. Nah, kemudian setelah terjadi fase blastula, masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase gastrula. Pada fase gastrula ini terjadi invaginasi atau tahapan invaginasi sehingga terbentuk rongga full seperti pada bola. Kalau kalian lihat bola itu berongga, kemudian kalau kamu belah itu nanti akan kalian lihat di situ ada 3 lapisan. Nah, demikian juga pada fase gastrula ini terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dimana setelah terjadi 3 lapisan ini nanti masing-masing lapisan ini ternyata akan membentuk organ-organ yang diperlukan untuk terbentuknya embrio. Sudah lengkap. Kita lihat untuk lapisan ektoderm. Pada lapisan ektoderm ini, nah, sebelum kita lihat organ apa saja yang terbentuk, nah, jadi fase terbentuknya organ itu namanya organogenesis atau organisasi. Di situ terjadi diferensiasi sel sehingga membentuk organ. Nah, pada makhluk hidup kita lihat sebetulnya ada 3 tipe ruangan tubuh pada makhluk hidup, yaitu ada yang
makhluk hidup itu tidak berongga, tidak punya rongga tubuh. Kemudian ada yang berongga tapi rongganya semu. Kemudian ada rongga sesungguhnya. Nah, jadi ini ada aselomata, tidak berongga, kemudian pseudoselomata, selom semu, dan ada selomata, yaitu selom sesungguhnya. Nah, nanti pada masing-masing lapisan ini akan terbentuk organ, maka disebut organogenesis. Contohnya pada lapisan ektoderm itu akan membentuk rambut, kemudian kelenjar keringat, kemudian kelenjar minyak, epidermis. Nah, itu dari bentukan ektoderm. Kemudian mesoderm ini akan mengalami diferensiasi sel, kemudian akan membentuk organ-organ, misalnya tulang, kemudian jaringan ikat, otot. Nah, itu dari lapisan mesoderm. Sedangkan lapisan endoderm ini bisa membentuk organ pankreas, kemudian hati, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian baca organ-organ yang terbentuk dari lapisan, baik itu lapisan ektoderm, mesoderm maupun endoderm. Nah, kemudian setelah terjadi organogenesis, berarti sudah terbentuk organ-organ, maka fase selanjutnya adalah fase pasca embrio. Jadi embrio itu sudah terbentuk dan embrio itu betul-betul sudah lengkap. Nah, sekarang kita lihat perkembangan tahap pasca embrio. Nah, pada pasca embrio ini ada yang mengalami regenerasi, ada yang mengalami metamorfosis. Nah, untuk regenerasi ini dicontohkan di sini adalah pada cacing planaria. Nah, pada cacing planaria itu tubuhnya terbagi atas 3 bagian, ada kepala, ada badan, dan ada ekor. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan planaria ini bila mana nih? Contohnya di sini. Pada bagian kepala ini dibuang, maka untuk tumbuh dan berkembang ini dia mengalami regenerasi. Ya, regenerasi selnya sehingga akan terbentuk kepala yang baru, sehingga terbentuk planaria yang baru pula. Nah, kemudian untuk metamorfosis itu kita lihat metamorfosis pada serangga dan pada katak. Nah, pada serangga ini ada 3 macam tipe metamorfosis, yaitu ametabola, hemimetabola, dan holometabola. Sedangkan metamorfosis pada katak kita bahas tersendiri karena katak ini sangat spesifik. Baik, kita lihat untuk metamorfosis pada serangga. Nah, metamorfosis pada serangga kalian lihat. Dah, kalau sudah melihat gambarnya tentu kalian bisa menjelaskan. Yang pertama ada metamorfosis ametabola. Ametabola itu tidak ada tahap-tahapan. Begitu telur menetas ya sudah jadi hewan. Hewan yang masih muda kemudian tumbuh dan berkembang menjadi hewan dewasa. Namanya ametabola. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna, yaitu contohnya pada kumbang. Nah, atau hemimetabola. Nah, ini contohnya pada kumbang. Kemudian metamorfosis pada kupu-kupu ini terjadi metamorfosis sempurna atau holometabola. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya untuk metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Itu perbedaannya hanya ada pada ini, pupa, ya, pupa. Kalau pada metamorfosis tidak sempurna, tidak ada fase pupanya, tapi begitu larva ini akan tumbuh berkembang menjadi semi imago, ya, imago yang masih muda. Tapi kalau pada metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dari larva jadi pupa dulu, masa bertapa, ya, baru kemudian akan muncul, nah, berkembang menjadi imago. Jadi tahu ya kalian perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah proses metamorfosis pada katak.
Nih, metamorfosis pada kata ini memang kita bahas sendiri karena kata ini merupakan hewan peralihan di mana kata hidup di air dan juga di darat. Jadi sebetulnya kata yang dewasa artinya kata itu tumbuh dewasanya ada di darat. Nah, tetapi pada saat sudah dewasa, makhluk hidup itu kalau sudah dewasa pasti dia ada saat untuk berkembang biak. Nah, pada saat dia itu ingin berkembang biak, sudah saatnya bereproduksi, maka kata dewasa ini akan meloncat ke air. Nah, begitu kata itu meloncat ke air, ini sebenarnya awalannya dari kata betina. Nah, kata betina melompat ke air. Kata jantan itu melihat, wah, itu si kata betina sudah ingin bertelur, maka buru-buru kata jantan ini akan mengikuti kata betina melompat ke air juga. Nah, setelah itu kata jantan akan naik ke punggung kata betina dan setelah ada di atas punggungnya, maka kaki belakang kata jantan ini akan menekan perut dari kata betina sehingga kata betina ini akan mengeluarkan telur-telurnya. Nah, setelah kata betina mengeluarkan telur, maka secara otomatis kata jantan akan mengeluarkan sperma. Maka nanti sel telur dan sperma ini akan ketemu di luar tubuh dari kata. Maka pembuahannya disebut pembuahan secara eksternal. Ketemunya sperma atau sperma ini membuahi telur itu ada di luar tubuh. Nah, oke, setelah telur-telur ini dibuahi, maka perkembangan selanjutnya telur itu akan menetas, terjadi atau menjadi berudu. Nah, berudu ini lihat sama kan seperti ikan, cuma loh kok ada kupingnya. Ternyata kuping ini bukan kuping, tetapi ini adalah insang luar. Jadi berudu itu begitu telur menetas jadi berudu, berudu itu akan bernafas dengan menggunakan insang luarnya. Nah, ini akan terus berkembang. Insang luar ini lama-kelamaan akan menjadi insang dalam, kurang lebih waktunya sekitar 3 minggu. Ini akan berubah menjadi insang dalam. Kita lanjut. Jadi setelah telur menetas menjadi berudu dan berudu itu bernafas dengan menggunakan insang luar, maka tahap selanjutnya adalah insang luar itu akan berubah menjadi bermetamorfosis menjadi insang dalam. Nah, pada saat sudah terbentuk insang dalam ini terbentuklah kaki belakang. Nah, kaki belakang terbentuk, kemudian insang luar menjadi insang dalam. Kemudian perkembangan selanjutnya yaitu kaki depan pada berudu tadi akan terbentuk. Nah, setelah kaki depan terbentuk, insang dalam juga bermetamorfosis menjadi paru-paru. Nah, paru-paru akan terus berkembang, kemudian kaki depan maupun kaki belakang ini juga akan berkembang, tumbuh dan berkembang sehingga pertumbuhan itu nanti akan semakin kuat. Kaki-kakinya semakin kuat, kemudian perkembangan selanjutnya juga pada ekornya ini semakin tumpul. Kalau semakin tumpul, maka tubuh dari berudu ini juga semakin pendek. Kemudian sudah terbentuk seekor kata yang masih sangat muda. Nah, jadi setelah insang dalam terbentuk bermetamorfosis menjadi jadi paru-paru, kemudian sudah terbentuk kaki depan, kaki belakang, ekor tumpul sehingga sudah terbentuk katak muda, maka katak muda ini sesekali waktu akan melompat ke daratan untuk mencoba kekuatan dari paru-parunya. Apakah sudah siap paru-paru itu untuk alat pernafasan di darat? Nah, namanya mencoba, kadang-kadang katak muda ini masih suka melompat ke air. Jadi adaptasinya belum penuh. Nah, lama-kelamaan seiring dengan perkembangan
tubuhnya, kemudian perkembangan alat-alat tubuhnya atau organ-organnya ini, maka katak muda ini akan hidup di darat dan tumbuh menjadi katak dewasa di darat. Nah, setelah dewasa tentunya katak ini juga ingin bereproduksi. Akhirnya katak yang sudah dewasa dan siap bereproduksi, dia akan melompat kembali ke air dan seterusnya. Nah, demikian penjelasan dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, khususnya dari metamorfosis katak. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan kirimkan tugas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kemudian kalian kerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan deadline-nya. Kemudian untuk minggu depan kita akan adakan Meet, Google Meet. Kita akan diskusikan tugas-tugas yang Ibu sampaikan. Jadi nanti kita akan diskusi secara virtual untuk membahas soal-soal baik itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan maupun pada hewan. Nah, nanti setelah kita diskusikan, kita akan mereview lagi. Maka nanti untuk minggu selanjutnya kita akan mencoba untuk ulangan harian yang pertama. Oke, selamat belajar. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya, kemudian kumpulkan. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan untuk Meet. Sekian dulu dari Ibu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.